Baraya Kota Sukabumi, selamat datang di Lentera Ramadan Bercahaya bersama MUI Kota Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala shahra Ramadan syahrul mubarakah, syahrul Quran. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari bersama kami MUI Kota Sukabumi dalam Lentera Ramadan Bercahaya MUI Kota Sukabumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan tentang tafsir Asyam, di mana tafsir ini adalah merupakan beberapa penjelasan Al-Quran yang terkait dengan saum. Dalam Al-Quran yang kita temui ada kurang lebih 13 ayat yang berkaitan dengan saum tersebut. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat ini memberikan perintah kepada kita bahwa kita hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sabar, yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat. Kenapa demikian? Karena kedua hal ini adalah utama di dalam masalah ibadah, di dalam masalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kita minta. Dan kedua-dua ini adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bahwa salat itu tidak akan bisa teraih kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka dalam konteks saum, khusyuk di dalam saum juga adalah sangat diperlukan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga adalah suatu perintah kepada kita, kepada umat Rasulullah SAW, adalah untuk melaksanakan saum. Wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu sekalian adalah berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian, dengan tujuan utama adalah untuk menjadi orang-orang yang takwa. Mufasir di sini memberikan penafsiran. Salah satunya adalah dalam kitab tafsir Sawatul Tafasir. Kata kutiba ini bermakna furidho. Kemudian bisa kita lihat, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba ay furidho. Furidho sama dipardukan. Tetapi di sini bahwa kepaduan puasa, kewajiban puasa itu adalah sawaun fi fardiyatihi la fi kaifiyatihi. Sama di dalam wajibnya, tetapi adalah berbeda dengan tata caranya. Itu penjelasan dalam kitab tafsir Sawatul Tafasir. Maka kita melaksanakan saum ini
adalah beda di dalam pelaksanaannya dengan umat-umat yang lalu, tetapi adalah sama di dalam kewajibannya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Al-Baqarah 184, Bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin, fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Ayat ini merupakan penjelasan daripada ayat 183 tadi. Bagaimana tata cara kita melaksanakan Shaum Ramadan adalah ayyaman ma'dudat. Mufasir memberi penafsiran adalah pada semua hari-hari pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Bisa jadi 29, bisa jadi 30, tetapi pada pokoknya adalah satu bulan penuh selama Ramadan. Itu pelaksanaan daripada Shaum Ramadan. Kemudian di sini ada semacam kekecualian ataupun kerusuhan. Ya. Apa rusuhnya? Ada dua golongan di sini. Pertama adalah bagi yang sakit, maridun. Yang kedua adalah ala safarin, bagi yang pergian jauh. Maka bagi yang sakit, sakitnya yang sekiranya tidak bisa melaksanakan shaum, bagi yang berjalan jauh, maka adalah bisa meninggalkan kewajiban melaksanakan shaum pada saat itu, pada hari itu, kemudian dilaksanakan faidatun min ayyamin ukhar, dikodo pada waktu yang selainnya ataupun pada setelahnya bulan Ramadan. Tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika sakit, ketika dalam perjalanan, maka kalaulah berpuasa itu lebih baik, ya, lebih baik. Tapi sekiranya tidak kuat berpuasa, ya silakan ditinggalkan puasa. Tetapi nanti adalah pada setelah Ramadan ada dalam ataupun dilaksanakan qadaan. Nah, kemudian ayat yang keempat, Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-ayah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Ramadan yang kita cintai, Ramadan yang kita kagumi, yang kita agungkan adalah memiliki kejadian yang luar biasa, memiliki hal yang sangat luar biasa. Apa itu? Adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran turun itu adalah pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur, itu dimulai pada tahun berikutnya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Maka ditetapkan oleh para ulama secara kebiasaan kita, syiar kita adalah malam 17 Ramadan merupakan malam nuzulul Quran. Kemudian di samping itu, bahwa yang harus kita ketahui tentang ayat ini dari 185 ini, seperti 184 tadi, ada rukhsah, ya, ada rukhsah di dalam masalah puasa, ya. Tersebutkan bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanan bisa melaksanakan puasa di hari yang lain ataupun bisa melaksanakan qada puasa. Itu adalah yuridullah bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah memberikan kemudahan, memberikan keentengan kalau bahasa kita itu, agar manusia atau bangsa Indonesia atau umat Islam ya bisa melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Itulah ayat
185. Jadi ada korelasi antara ayat 183, 184 juga adalah 185. Yang kelima adalah ayat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ani wala yastajibu li wal minubi la'allahum yarshudun. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Ramadan adalah juga bulan merupakan penerimaan daripada apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan. Maka selayaknya kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita doakan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan keluarga dan sebagainya, maka adalah wa idza salla ibadi anni fa inni qarib. Allah adalah sangat dekat kepada kita. Maka Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada hamba-Nya dan ingin mereka untuk selalu berdoa kepadanya. Jadi apabila kita ingin sesuatu hal yang kita inginkan, suatu kebaikan, maka adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah insyaallah syahrul ijabati doa. Bulan untuk ijabahnya doa-doa kita. Para pemirsa sekalian, para jamaah sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus program Lentera Hati, Lentera Ramadan Bercahaya MUI Kota Sukabumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.